Mengelola lingkungan bisnis global. Pengertian bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Bisnis internasional membuat perekonomian dunia menjadi sistem tunggal yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Karakteristik bisnis global antara lain: 1. Bisnis dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 2. Pembeli dan penjual terpisah atas batas-batas negara. 3. Barang harus dikirim atau diangkut dari suatu negara ke negara lainnya, harus mengikuti dan memenuhi persyaratan peraturan pabean yang berlaku di masing-masing negara. 4. Bisnis terjadi karena ada perbedaan keunggulan absolut, keunggulan komparatif, dan keunggulan bersaing nasional. 5. Antar negara yang satu dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, hukum, dan lain-lain. Keunggulan bersaing. 1. Keunggulan absolut, yaitu apabila suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang jauh lebih murah dan atau kualitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara lain. 2. Keunggulan komparatif, yaitu apabila suatu negara dapat memproduksi barang secara lebih efisien atau lebih baik daripada barang-barang lainnya. 3. Keunggulan bersaing nasional, yaitu keunggulan yang berakar dari kombinasi faktor tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber daya fisik, sumber daya informasi, kondisi permintaan, industri terkait, industri pendukung, strategi, struktur, dan persaingan. Manfaat bisnis global. Ada beberapa manfaat bisnis internasional antara lain: 1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar industri dalam negeri. 4. Transfer teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Faktor pendorong bisnis global. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di luar negeri, pasar asing. 2. Untuk memperoleh manfaat-manfaat tertentu antara lain: memperoleh tenaga kerja murah, lebih dekat dengan sumber bahan baku, memperoleh tanah yang lebih murah, menghindari hambatan perdagangan berupa tarif, dan menikmati kemudahan yang diberikan oleh pemerintah suatu negara yang berupaya menarik investor dari luar negeri. 3. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 4. Adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Perusahaan ingin memanfaatkan kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi sehingga dapat menjangkau konsumen internasional secara lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik. 5. Adanya informasi eksklusif tentang peluang pasar internasional, misalnya ditemukan sumber bahan mentah baru dalam jumlah besar melalui foto satelit. Faktor hambatan bisnis global. 1. Perbedaan sosial dan budaya. 2. Perbedaan ekonomi. 3. Perbedaan hukum dan politik. 4. Kuota adalah pembatasan jumlah produk jenis tertentu yang dapat diimpor ke dalam negeri. 5. Embargo dan instruksi pemerintah untuk melarang impor produk tertentu atau seluruh produk dari negara tertentu. 6. Tarif adalah tingkat pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. 7. Subsidi adalah pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis dalam negeri untuk bersaing dengan perubahan asing. 5. Perubahan kandungan lokal adalah peraturan yang menurut bahwa produk yang dijual di negara tertentu paling tidak sebagian dibuat negara tersebut. 9. Proteksi adalah praktik melindungi bisnis dalam negeri dari persaingan bebas dengan membatasi produk tertentu masuk ke dalam negeri. 10. Kartel adalah asosiasi produsen yang bertujuan mengontrol penawaran dari harga produk yang diperdagangkan. 11. Dumping adalah praktik penjualan suatu produk tertentu di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga di negara asal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memudahkan bisnis internasional. 1. Menganalisis pasar global dan menentukan segmentasi pasar, positioning, dan targeting dari pasar global yang akan dimasuki.
yang paling mudah dikerjakan dan yang paling menguntungkan. 2. Merancang strategi produk global, strategi harga global, strategi distribusi global, dan strategi promosi global. 3. Merancang pertumbuhan ekonomi lokal dengan berusaha menggunakan tenaga kerja lokal dan sumber bahan baku lokal. 4. Membagi kepemilikan dengan mencari mitra strategis lokal. 5. Melakukan lobbying untuk kepentingan eksistensi bisnis. 6. Menganalisis bentuk intervensi pemerintah dalam bisnis. 7. Menganalisis budaya lokal dan interpretasi serta pemahamannya, berusaha mengerti dan memahami budaya lokal. Pemasar internasional sangat perlu memiliki kepekaan budaya yang mampu melihat, memahami, menilai, dan mengapresiasi nuansa kebudayaan secara objektif. Tahap-tahap perusahaan global. 1. Perusahaan domestik, yaitu perusahaan yang memfokuskan orientasi dan strateginya pada dasar penasok dan penting domestik. Pada tahap ini, manajemen perusahaan masih memandang pasar domestik padat dengan peluang serta jauh lebih aman. Hal ini dapat memungkinkan karena pasar domestik belum dimasuki oleh perusahaan asing. 2. Perusahaan internasional, yaitu perusahaan yang melayani pasar domestik nasional di negaranya sendiri dan pasar nasional di negara lain. Dengan kata lain, kegiatan pemasaran perusahaan yang melewati batas-batas negara. 3. Perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang menjual produknya ke banyak negara yang setiap negara diperlukan sebagai pasar tersendiri. Perusahaan internasional memasuki tahap ini karena mulai menyadari bahwa setiap negara membutuhkan penanganan yang berbeda agar operasi perusahaan di sana dapat sukses. 4. Perusahaan global atau transnasional, yaitu perusahaan yang memperlakukan dunia sebagai satu pasar. Dasar pemikirannya adalah bahwa pasar dunia bergerak ke arah keseragaman. Hampir setiap orang di seluruh dunia menginginkan barang yang dilihat, didengar, dan dirasakan melalui kemajuan teknologi.